Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lalu Kaisar Panji Malaka dengan NIM F1D 023101117. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu rangkaian dari rangkaian register, yaitu shift register atau yang biasa kita sebut sebagai register geser. Oke, register geser itu memiliki 4 bagian, ya. Ada 4 jenis dalam shift register. Yang pertama itu adalah serial in, serial out. Yang kedua adalah serial in, parallel out. Yang ketiga adalah parallel in, serial out. Dan yang keempat adalah parallel in dan parallel out. Akan tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan hanya 2 dari 4 rangkaian tersebut. Oke. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu serial in, serial out, dan yang kedua adalah parallel in dan parallel out. Oke. Mari kita cek saja langsung di komputernya. Oke. Oke, yang pertama-tama mari kita susun dulu rangkaian serial in dan serial out-nya. Yang di sini, dimana di sini adalah kita akan menggunakan JK flip flop. Kita tidak menggunakan D flip flop karena perintah dari Asprak saya itu adalah menggunakan JK flip flop. Oke. Oke. Yang pertama adalah kita menggunakan JK flip flop. J ini kita copy menjadi 4 terlebih dahulu. Karena biasanya ya, karena shift register biasanya untuk membuktikan yang sesuatu yang valid itu kita menggunakan 4 bit ya. Karena setiap satu JK flip flop itu hanya mampu menyimpan 1 bit. Oke. Oke, yang pertama adalah kita masukkan kemudian ya, ini adalah serial in dan serial out ya kawan-kawan. Saya lupa memberitahu, ini adalah saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu yaitu serial in dan serial out. Oke. Di sini kita masukkan untuk menjadi satu. Ini kita bikin clocknya juga ya. Ini clock. Oke, enggak apa-apa, kita bikin dulu. Ini 1000 Hz-nya nih, frekuensinya kita rendahin aja sih dulu ya. Kita bikin ke 1. Oke, kita masukin semuanya. Ini saya masukin ke flip flop yang paling kanan terlebih dahulu, atau flip flop terakhir ya. Ini mengapa saya taruh di terakhir? Karena supaya mudah disusun seperti ini. Oke, ini kan disusun seperti ini. Nah, jika kita menggunakan JK flip flop, maka inputan J-nya itu harus ada gerbang not-nya, ya, harus ada gerbang not-nya. Karena D flip flop itu adalah JK flip flop itu adalah sama seperti D flip flop, akan tetapi inputan K-nya mendapat not. Seperti itu kalau D flip flop. Jadinya kalau kita pakai JK flip flop, inputan K-nya itu harus menggunakan gerbang not. Oke? Apakah bisa dimengerti, wahai kawan-kawanku yang budiman? Oke. Seperti ini ya. Sip. Nah, akan tetapi di sini menggunakan, nah, J-nya itu inputannya 1, sedangkan K itu inputannya 0 gitu. Yang penting K itu kebalikan dari J atau not-nya J. Oke. Karena ini adalah serial in dan serial out, maka yang harus kita lakukan kemudian adalah memasukkan inputan key ke J, ya. Ini inputan key aksennya ke K, karena supaya logikanya itu sama kayak yang ada di sini. Ini logikanya kan gini, J, inputan J-nya itu 1, K-nya J aksen gitu, maka inputan yang di keduanya juga begitu. Begitu seterusnya. Begini seterusnya. Oke. Begini seterusnya. Nah, kita masukkan saja, tinggal kita masukkan saja. Oke, alright man. Oke, yang kedua adalah kita menaruh sebuah bohlam. Mengapa di sini kita taruh bohlam? Karena ini adalah untuk membuktikan bahwa apa sih yang akan menjadi output dari yang namanya serial in dan serial out, serial in dan serial output ini. Oke. Ini seperti yang kalian lihat, ini adalah rangkaian dari serial in dan serial out. Ini inputannya itu cuma 1, cuma ini saja. Kenapa bisa 1? Karena sesuai namanya, serial ya. Serial itu jadinya memasukkan data secara satu persatu ya. Yang masuk itu satu persatu, yang serial out, yang out juga cuma 1. Jadinya outputnya ini cuma ini saja, cuma 1 begitu. Oke, mari kita mulai nyalakan saklarnya ya. Nah, ini kenapa dia lama? Ya, kita lihat dulu, kita lihat. Nah, ini menyala setelah beberapa detik kemudian. Mengapa begitu? Karena ketika inputan ini ya, ini kan ini inputan 1 kan ya, inputan 1. Kalau JK flip flop, kalau D flip flop inputan 1 maka outputnya 1. Di sini
inputan 1 di sini, maka di sini akan menjadi 1, kemudian berpindah, datanya berpindah, yang 1 tersebut, yang ini masih 0 ya, yang ini masih 0, yang ini masih 0, yang ini masih 0. Oke, walaupun di sini sudah punya clock, di sini sudah punya clock, di sini sudah punya clock, ini tidak akan bisa bernilai 1 ketika tidak ada inputan yang bernilai 1, begitu. Jadi, ketika ini bernilai 1, ini masih 0, ini 0, ini untuk clock pertama. Oke, setelah beberapa detik, ini menjadi 1, ini 1, yang ini masih 0, yang ini masih 0, sehingga ini masih lama untuk kemudian menyala. Ketika semua ketiga flip-flop ini sudah menyala, maka barulah flip-flop terakhir ini akan menyala. Karena inilah mengapa ini disebut sebagai shift register ya, atau register geser. Jadinya datanya itu yang tersimpan, yang dari inputan paling kiri menuju paling kanan itu kegeser. Begitulah. Oke, untuk lebih jelasnya ya. Ya, untuk lebih jelasnya saya jelaskan lagi mengenai clocknya. Oke. Yang ini clocknya, clock ini berfungsi ketika clock bernilai 1. Ketika clock bernilai 1, maka barulah aktif dari rangkaian ini. Baru rangkaian ini bisa aktif gitu. Kalau seandainya dia tidak ada clock, maka dia rangkaian ini tidak bisa aktif walaupun inputannya ada 1 begitu. Walaupun inputannya bernilai 1, tapi jika clocknya bernilai 0, maka rangkaian tersebut tidak bisa mengeluarkan output, akan tetapi hanya akan tersimpan di dalam sini begitu. Oke, untuk lebih jelasnya ya, bagaimana prosesnya itu, ini kita matikan sakralnya dulu. Kita tambah lampu lagi. Oke, kita tambah lampu. Ini kita copy saja. Ini kita copy saja. Oke. Ini kita masukkan. Ini kita masukkan ke. Nah, ini kita masukkan ke. Nah, output ke setiap flip-flop ya. Ini output ke setiap flip-flop. Ini kan sebenarnya awalnya adalah serial in dan serial out. Yang menjadi outputnya ini cuma yang ini saja. Oke. Akan tetapi di sini kita ingin mengetes, kita ingin mengetahui bagaimana sih prinsip kerja dari serial in dan serial out. Oke. Oke, mari kita mulai nyalakan sakralnya. Set. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, seperti yang bisa kita lihat. Nah, begitulah cara kerja dari serial in dan serial out. Nah, ketika inputannya bernilai 1, maka flip-flop pertama akan menjadi 1 gitu. Ketika clocknya bernilai 1 juga, dia akan mengeluarkan output bernilai 1. Akan tetapi di flip-flop setelahnya ini masih belum bernilai 1. Mengapa? Karena dia datanya masih tersimpan di atas. Ketika clock lagi bernilai 1, maka ketika clock bernilai 0, maka di sini dia akan bernilai 1, tersimpan tapi masih belum bisa mengeluarkan nyala. Masih belum bisa mengeluarkan output 1. Dan ketika clocknya lagi bernilai 1, maka di sini dia akan bernilai 1. Dan di sini tetap akan bernilai 1 seperti itu karena di sini outputnya tetap 1 gitu. Outputnya tetap 1. Begitu seterusnya sampai akhir. Disinilah yang akan menjadi outputnya. Oke, dan untuk lebih jelasnya lagi, di sini mari kita taruh saklar ya. Kita taruh saklar supaya kita bisa melihat sih bagaimana sih cara kerjanya jika clocknya kita perlambat begitu. Oke. Nah, begini. Nah, ini kan clocknya tidak masuk ya. Nah, kita masukkan. Nah, ini ketika clocknya tidak nyala, inputannya ini kan tetap nyala. Ini inputan VCC-nya tetap nyala, maka yang ini hanya tersimpan 1, akan tetapi tidak bisa mengeluarkan output 1. Datanya akan tersimpan di JK flip-flop ini karena clocknya bernilai 0. Akan tetapi jika clocknya bernilai 1, maka dia akan menghasilkan output 1. Begitu. Oke. Nah, begitu pula yang lain. Ini kan kita clocknya masih bernilai 0. Nah, ini nggak nyala walaupun inputnya yang ini tetap nyala, tapi ini tidak bisa nyala karena clocknya masih 0. Ketika 1 lagi baru menyala. Ini kita matikan, ini tidak bisa nyala. Ini kita hidupkan lagi, baru dia bisa menyala. Itulah apa yang disebut sebagai serial in dan serial out. Oke, mantap. Nah, oke. Untuk yang kedua yang akan saya jelaskan adalah parallel in dan parallel out ya. Ini kita delete saja. Kalau memang ada yang belum dipahami, bisa kalian ulangi videonya supaya pemahaman kalian lebih mantap. Oke, karena sekarang kita akan langsung membuat parallel in dan parallel out. Oke. Sesuai namanya, parallel in dan parallel out itu adalah shift register geser yang inputannya itu paralel, inputannya itu banyak dan outputnya juga banyak. Tadi kan serial in serial out itu inputannya cuma ini, outputnya cuma ini.
inputnya cuma satu, outputnya juga satu. Tetapi paralel out dan paralel in dan paralel out itu adalah kebalikannya. Inputannya bernilai sesuai dari flip-flopnya dan outputnya juga bernilai sesuai flip-flopnya, begitu. Oke, mari kita buat saja. Karena yang biasanya orang menggunakan D flip-flop, tapi kita juga bisa menggunakan JK flip-flop. Yang penting logikanya sama seperti ini. J inputannya itu seperti biasa, K-nya adalah J aksen gitu. Gini yang tinggal kita tambahkan gerbang NOT saja. Oke. Oke, di sini biar lebih menarik ya. Biar lebih menarik. Di sini kita, karena di sini inputannya itu ada 4, jadinya ini kita lepas terlebih dahulu. Lepas. Oke, lepas. Ini lepas. Oke, lepas. Yang kedua adalah kita memakai saklar ya. Memakai saklar. Oke. Ini kita balik saja. Oke. Yang kedua adalah kita memakai saklar ya. Kita memakai saklar. Ini kita balik saja. Oke. Begini. Supaya ada menjadi penanda gitu. Ini kita ubah menjadi A. Oke, ini adalah inputan A. Oke, ini kita copy. Nah, tinggal kita copy saja. Setelah di copy, ini kita balik saja biar mudah diketahui oleh orang besar. Mantap. Oke, ini kita masukkan ke K. Kok logikanya masih sama seperti yang tadi. Logikanya masih easy lah untuk dipahami, tapi kita ubah ini menjadi inputan B. Oke. Terus ini yang kita copy lagi. Oke. Kita copy, kita taruh di sini. Itu tinggal kita masukkan saja. Ini kita ubah jadi C. Nah, asik. Oke. Alright man. Setelah itu kita copy lagi. Ini kita masukkan. Nah. Ini kita, ini karena garisnya begini ya. Agak ribet. Nah, begini. Ini kan sudah jadi. Ini inputannya itu ada 4. Ini disebut sebagai parallel input. Dan sekarang tinggal kita membuat outputnya. Oke. Outputnya itu tinggal kita pakai lampu saja. Ini kita copy, taruh di sesuai inputannya. Inputannya itu di key ya. Di key seperti biasa, seperti flip-flop biasa. Easy nih men. Oke. Nah, mari kita lihat untuk sekarang ini clocknya kita nyalakan dulu ya. Kita nyalakan. Terus habis itu ini kan semuanya inputnya bernilai 1 ya. Oh, ini lupa saya taruh groundnya ya. Kita taruh ground dulu. Tapi sebenarnya enggak perlu ground sih, tapi supaya mantap aja ya, kita taruh groundnya di sini. Nah, di sini juga kita taruh ground biar seperti saklar pada umumnya gitu. Oke. Alright man, let's go. Oke, ini kan semua saklarnya bernilai 1 ya. Ini semua saklarnya bernilai 1 karena ini saklarnya nyala di VCC ya. Di VCC bernilai 1 jadinya. Oke, mari kita lihat bagaimana jika semua inputannya bernilai 1 ya. Apakah yang akan terjadi pada outputnya? Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, parallel in, parallel out itu kita matikan dulu saklarnya ya. Parallel in, parallel out itu output dari parallel dan parallel out itu akan sesuai dengan input yang kita masukkan begitu. Dan mengapa di sini tadi lama ya? Mengapa tadi di JK flip-flopnya ini ke outputnya ini lama menyala? Karena ini juga prinsipnya sama seperti serial in dan serial out. Dia akan menyimpan data terlebih dahulu. Setelah dia simpan, kemudian jika clocknya bernilai 1, maka outputnya akan menyala ya. Coba kita seandaikan di sini kita pakai A-nya kita nolkan, C-nya kita laukan gitu.
Nah, apakah yang akan terjadi dengan outputnya? Nah, outputnya yang akan menyala hanya inputan flip-flop kedua dan input metode keempat gitu. Ini yang 1, 2, 3, 4 ya. Kita gitu saja. Nah, ketika begini ya, parallel in dan parallel out ini adalah sama seperti serial in serial out. Coba kita lihat ya, coba kita buktikan jika clocknya itu bernilai 0 ya. Ini kita matikan dulu, oke. Ini kan clocknya bernilai 0. Ini kan tetap nyala di B. Ini semuanya kita nyalakan dulu, A kita nyalakan, C kita nyalakan ya. Ini semuanya bernilai 1, ini 1, ini 1, ini 1, oke. Kemudian ketika kita memulai nyalakan saklarnya, tidak akan menyala. Mengapa tidak menyala? Karena clocknya masih bernilai 0. Akan tetapi jika clocknya sudah bernilai 1, maka semuanya akan menyala. Di sini mengapa? Mari kita lihat ya. Kalau tadi ya, ini lumayan cepat ya. Coba kita tes ketika ini langsung kita nyalakan. Clocknya langsung kita nyalakan. Ketika clocknya langsung kita nyalakan dan inputnya langsung kita nyalakan, itu akan lama ya. Akan lama dia turun menjadi output ya. Karena prinsipnya itu adalah ketika di sini 1, di sini dia simpan dulu 1, kemudian di sini baru dia menyalakan 1. Begitu. Tapi jika kita matikan saklarnya dan clocknya kita matikan, kita lihat, kita nyalakan ya. Nah, kita nyalakan. Ini inputnya sedang mengirim angka 1 di JK flip-flop setiapnya. Nah, di setiap masing-masing flip-flop ini sudah bernilai 1. Sehingga ketika kita menyalakan clock, dia akan langsung menyala. Nah, ini yang disebut sebagai storage ya, storage. Ini bisa disebut sebagai storage karena ini merupakan hal-hal easy yang ada di muka bumi ini. Oke. Mungkin jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Aduh, sudah kayak YouTuber terus ini, padahal ini tugas respon ini. Ini respon modul 4 saya nih guys. GG nggak saya? GG dah. Oke ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan yang menonton semoga kalian tetap sehat. Saya juga mudah-mudahan saya tetap sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.